إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله والطاعة فقد فاز المتقون. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dari seluruh pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan, pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beredar kepada 3 orientasi dalam hidup atau 3 pondasi dalam kehidupan. Yang pertama adalah menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan. Yang kedua adalah menjadikan akhirat sebagai visi paling jauh. Dan yang ketiga adalah kesadaran akan hakikat kehidupan di dunia ini. 3 hal ini adalah inti kebahagiaan dalam hidup sekaligus puncak kesuksesan. Yang pertama, orientation. Menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan. Itu membuat jiwa kita stabil. Sebab jangan mengukur diri kita kepada hal-hal yang berubah-ubah dalam kehidupan. Tapi masalahnya, keimanan kita kepada Allah SWT, apakah mampu menggeser pusat kehidupan kita itu kepada Allah SWT? Padahal keberkahan dalam hidup ketika kita menjadikan Allah sebagai pusat dalam kehidupan itu. Kita sekarang hidup di era defisit keberkahan. Artinya sumber daya melimpah, waktu juga sama dengan ribuan tahun yang lalu, sehari semalam tetap 24 jam. Tapi kita tidak merasa cukup. Income per kapita Indonesia pada awal 2000-an itu masih 1.134 dolar, ya, Amerika Serikat. Sekarang sudah 5.000 lebih. Artinya secara angka itu udah 5 kali lipat. Pada awal 90, tahun 90-an, undang-undang tentang kerja juga masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 54, di mana waktu kerja itu sekitar 7 jam sehari. Sehingga kita dulu punya pengalaman yang mewah dengan ayah kita, karena ayah sudah pulang ke rumah pada jam 2 siang atau jam 3 siang. Betapa malang anak-anak kita pada hari ini, sebab kita baru sampai ke rumah malam, waktu kita bersama dia sedikit sekali, dan harus pergi kerja lagi sebelum matahari terbit. Demi Allah 24 jam sama dengan hari ini. Tapi apa yang kurang dalam kehidupan kita? Yang kurang adalah keberkahan. Berkah itu dalam bahasa yang paling singkat adalah less effort, more impact. Usaha sedikit, tapi hasilnya luar biasa. Dalam bahasa ulama-ulama klasik dulu disebut keberkahan itu adalah kebaikan ilahi yang terus mengalir bersama benda yang sedikit. Kita sekarang terjebak pada hustle culture, budaya sibuk. Sehingga kita bergeser dari barakah culture ini. Apa beda hustle culture dan barakah culture? Hustle culture itu menjadikan diri sebagai pusat kehidupan, atau kita sebut dengan egocentrik. Sedangkan barakah culture itu hidup di atas Allah centric, menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan. Ringkasnya seperti apa? Yang hidup di atas hustle culture, egocentrik, setiap kali ditawari satu jabatan, proyek, bisnis, atau apapun dalam kehidupan, yang dia tanya pertama-tama adalah, untungnya bagi aku apa? Aku dapat berapa? BEP-nya berapa lama? Resikonya bagiku apa? Selalu menjadikan dirinya sebagai sentral dalam hidup. Tapi yang hidup di atas barakah culture bergeser, menjadikan Allah sebagai pusat kehidupannya. Sehingga ketika datang tawaran-tawaran itu, yang pertama kali dia tanya adalah, apakah Allah ridho dengan model bisnis seperti ini? Apakah Allah ridho kalau aku terima jabatan ini? Apakah ada orang yang aku zalimi?
aturan-aturan agama yang aku langgar kalau aku gunakan itu. Itu menenangkan sekali teman-teman. Sesudah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup di atas keberkahan itu menjadikan kita sangat tenang dalam kehidupan. Disitulah kita menjadikan Allah sebagai pusat dalam kehidupan. Ini yang disampaikan Nabi kepada Abdullah bin Abbas ketika memboncengnya di atas onta. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin bi kalimatin. Anak muda, kata Nabi, aku ajarkan kamu beberapa quotes kehidupan, kata Nabi. Ihfazillah yahfazak, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka kamu akan terus dapati Allah di depanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, minta sama Allah. Kalau kamu mohon pertolongan kepada Allah. Kenapa? Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu sudah dicatat. Kita menjalankan seluruh ikhtiar kita dalam kehidupan itu sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Karena kita menjalankan perintah sebagai hamba Allah. Anda keluar rumah mencari rezeki, niatkan itu menjalankan perintah Allah. Perintahnya serangkai dengan perintah salat Jumat. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Begitu selesai salat Jumat, bertebaranlah di muka bumi Allah, cari rezeki. Perintahnya sama. Kita mencari rezeki karena menjalankan perintah Allah. Tapi memberi rezekinya, kapan diberi, dalam bentuk apa, berapa jumlahnya, urusan Allah. Kita gusar dalam hidup ketika kita mencampuri urusan Allah. Kita ingin mengontrol segala sesuatu dalam hidup. Kita merasa harus semuanya pasti bagaimana nasib anak-anak kita nanti, sekolahnya, kuliahnya, bekerjanya. Kita merebut peran Allah dalam hidup. Ini hal yang esensial sekali, dasar dalam agama. Sebab puncak keberagaman seseorang adalah penghambaan yang sejati kepada Allah. Maka ketika anakmu sakit, jangan bilang, nak minum obat biar sehat. Dia akan menuhankan obat. Katakan, nak minum obat karena diperintah dari Nabi SAW. Ketika sembuh, ucapkan syukur karena Allah yang menyembuhkan. Kita sembuh bukan karena obat, karena kita taat dengan perintah Allah. Sama seperti Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah, pukul tongkatmu ke laut. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Musa, pukul tongkatmu ke laut. Famfalaqa, laut pun terbelah. Saudara, para ulama sirah, sejarah, menelusuri rute perjalanan Nabi Musa AS ke Laut Merah itu sampai ke tebing berikutnya di daerah Saudi Arabia sekarang, dari Mesir, sekitar 300 km. Dari sini ke Cirebon baru 200 km. Dan bagian paling dalam Laut Merah yang dilewati Nabi Musa bersama para pengikutnya itu mencapai 2000 meter lebih, 2 kilo lebih. Makanya Al-Quran berkata Kattudil azim, fakana kullu firqin kattudil azim. Seperti gunung belahan lautan itu, tinggi sekali. Kebayang bagaimana berapa juta kubik air yang menghimpit Fir'aun dan bala tentaranya di situ. Nabi Musa yakin dengan perintah Allah, pukul tongkat dan laut pun terbelah. Secara material masuk akal tidak? Sebesar apa sih tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa untuk dapat membelah lautan sebesar itu? Artinya ini bukan tentang tongkat, tapi tentang ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Covid-19 itu mendidik kita banyak sekali, saudara. Sampai hari ini obat Covid belum ditemukan. Tapi jutaan orang yang terkena Covid, 91%-nya sembuh. Allah ingin kasih tahu kita, yang menyembuhkan adalah Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kita berusaha saja. Itu wilayah kita. Saya nasihatin untuk nasihatin istri-istri. Jangan bilang ke mereka, "Papa kerja ya nak, cari duit." Jangan. Itu akan melahirkan jiwa-jiwa yang sombong ketika dia melihat ayahnya berhasil. Merasa bahwa berhasil karena kepintaran ayahnya, pengalaman ayahnya. Ayah kerja nak menjalankan perintah Allah. Kamu sudah menanamkan keteladanan kepada anak-anakmu. Bagaimana menjadi laki-laki yang bertanggung jawab.
Ketika bawa uang pulang, minta rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan kita. Godaan untuk mengandalkan segala sesuatu di selain Allah itu besar sekali dalam hidup. Tapi Allah memberi pelajaran pada saat perang Hunain. Kaum muslimin keluar dari Mekah, jumlah mereka 12.000 orang. Mereka saling berbisik, lan nughlaban yawman qillah, kita enggak mungkin kalah karena jumlah kita besar. Allah abadikan ini dalam surah Taubah ayat ke-25. Laqad nasarakumullah fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain. Allah sudah menolong kamu di banyak event. Tapi ingat gak perang Hunain? If a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an. Hari itu kalian membangga-banggakan jumlah kalian, gak ada artinya sama sekali. Kocar kacir pasukan itu pertama. Allah mampu langsung memberikan kemenangan kepada kaum muslimin pada hari itu. Tapi Allah tidak mau meruntuhkan kehebatan tauhid, kekuatan la ilaha illallah di dalam hati mereka. Memang jangan mengandalkan apapun selain Allah. Dan kalau Allah sayang kepadamu, Allah akan mengambil yang paling kau andalkan supaya kau kembali mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Kunci banget. Biar tauhid kita bekerja dalam ruang-ruang profesional kita, capaian-capaian pribadi kita. Biar kita juga tidak merasa runtuh ketika rezeki kita sedang dihamba, sedang ada ujian-ujian kesehatan, keluarga dan lain sebagainya. Allah mengatur segalanya dengan sangat presisi, bentuk hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, pondasi pendidikan Rasulullah adalah menjadikan akhirat sebagai tujuan. Para ulama bicara tentang kesehatan mental di dalam Islam, membacakan satu hadis luar biasa sekali untuk kita semua. Idza asbaha ahadukum wa akbar hammihi ad-dunya, ja'ala Allahu faqrahu baina 'ainayhi wa shattata 'alayhi shamlah wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu. Wa man asbaha minkum wa akbar hammihi al-akhirah, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a 'alayhi shamlah wa atat ad-dunya wa hiya raghimah. Siapa yang bangun tidur memulai hari, yang pertama dia fikirkan ambisi dunia terus, Allah jadikan kefakiran berada tepat di pelupuk matanya. Dia tidak melihat kenikmatan sebanyak apapun, aset sebesar apapun. Yang dia lihat di depan matanya adalah kefakiran, rasa tidak cukup terus-menerus dalam dirinya, dan Allah porak-porandakan rencananya. Ini tentang hubungan kita dengan Allah. Perhatikan dalam kisah Nabi Musa tadi, saudara. Kaum Nabi Musa berkata, kita akan disusul oleh Fir'aun, pasti. Karena mereka melihat lautan, mereka melihat pasukan, mereka melihat jarak yang semakin dekat. Tapi Nabi Musa bilang, enggak, karena bersamaku ada Allah. Dan ajaib, Allah tidak membangun jembatan, tidak membuat kapal untuk mereka. Tidak ada media baru, tapi lautanlah yang terbelah. Jika hubunganmu dengan Allah dekat, maka yang kamu lihat sebagai hambatan dan rintangan bisa jadi jalan keluar. Justru itu jalan keselamatan. Tapi Fir'aun dan para tentaranya melihat ini sebagai peluang, tapi itu yang menenggelamkan dia. Kalau kamu selalu ambisimu dunia adalah sesuatu yang kamu lihat sebagai peluang, justru itu akan menghancurkan dirimu. Tapi kata Nabi, siapa yang bangun pagi, memulai harinya, ambisinya adalah akhirat, yang kita pikirkan kebaikan apa yang bisa kita lakukan, maka Allah jadikan kekayaan di hatinya. Gak ada yang bisa merampas, gak bisa. Harta-harta di luar kita bisa disimpan di mana saja, tapi bisa tidak aman. Tapi kalau kekayaan di dalam hati, gak ada orang bisa ambil. Jadikan akhirat semuanya. Bukan berarti kita tidak bekerja secara profesional, meniti karir, berinvestasi, bukan. Tapi jadikan itu semua sebagai lahan supaya kita dapat aset yang besar nanti di akhirat. Semua perintah agama ini, kalau Allah perintahkan sesuatu, berarti Allah perintahkan kita untuk menyiapkan hal-hal itu juga. Perintah untuk haji, berarti Allah pengen kita itu mampu untuk pergi haji. Perintah untuk zakat, berarti Islam itu pengennya umat Islam itu setidaknya punya aset minimal 85 gram emas setiap orang, biar setiap tahunnya bisa bayar zakat mal. Yang ketiga dari pendidikan Rasulullah adalah tahu akan hakikat dunia. Rasul kullu khati'ah hubbud dunia.
Cinta dunia adalah induk dari segala kesalahan. Allah menyebutkan dunia sebagai mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Anda diberikan cek 100 miliar, Anda jaga bagus-bagus, takut robek, takut kena hujan, takut dimain anak-anak Anda. Setelah berapa bulan ada teman Anda yang mengerti tentang suatu harga miliar itu. Mohon maaf, ini palsu. Apa perasaan kita? Begitulah orang yang membangga-banggakan dunia, membesar-besarkan dunia nanti di akhir. Sudah terbukti kita ini tidak kekal di dunia. Maka sudah selayaknya lah kita berpikir jauh ke depan, punya misi yang jauh lebih besar. Sebab segala ambisi yang berhenti ketika kematian berarti hal-hal kecil, karena itu urusan dunia. Tapi apapun yang kamu lakukan, jika itu berakibat untuk kebaikan di akhirat, maka itu adalah hal besar dan kalian adalah orang-orang besar. Semoga khutbah ini bermanfaat. Barakallahu fikum, astaghfiruhu innahu huwal ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Ma'asyiral muslimin, usikum bittaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Persoalan kita pada hari ini membeda-bedakan urusan akidah, urusan ibadah dan syariah. Allah hanya hadir di situ. Tapi dalam relasi sosial, dalam capaian-capaian personal, kita tidak membawa Allah dalam hidup kita. Makanya selalu ada ruang kosong dalam hati. Gak mungkin bisa diisi sebanyak apapun materi, setinggi apapun jabatan. Dia hanya bisa diisi dengan ketundukan yang sesungguhnya kepada Allah. Karena tujuan kita diciptakan hanyalah menghamba kepada Allah. Semakin kamu menunduk menghamba kepada Allah, semakin Allah berikan ketinggian dan kemuliaan ke dalam hidup. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus jaga tauhid kita dan wafatkan kita di dalam tauhid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma 'adza bihi minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara, bergeserlah dari hidup yang egosentrik kepada hidup yang Allah sentrik. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. صلى الله عليه وسلم استووا استقيموا واعتدلوا تراصوا وسبوا الخلال سبوا صفوفكم فإن الناس يتصفوا من تمام الصلاة meneruskan salatnya dan merapatkan untuk kesempurnaan salat berjamaah kita. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا وعلى محمد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمك في فضيلة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أنت السلام ومنك السلام منك يعود السلام حينا ربنا بالسلام ودخل الجنة نار السلام تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود يا فعل لمن يريد أغننا بحلالك حرامك وبفضلك وبفضلك عمل سواك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا
وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وثمن تكسرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.